introduce. This is my team. Januari 2025, kami dari SMA N1 Jogorogo melakukan studi sejarah di Museum Sangiran. Beberapa fakta tentang Museum Sangiran. Museum Sangiran merupakan museum koleksi manusia purba yang terlengkap di Asia, yang terdiri dari 65% fosil hominid purba di Indonesia dan 50% di dunia. Selain itu, Museum Sangiran juga memiliki kondisi situs atau lingkungan yang khas yang menjadi laboratorium alam. Salah satu ciri khas Museum Sangiran adalah museum yang dinamis. Maksudnya, museum ini terus berkembang dengan melakukan berbagai inovasi dan penyajian koleksi. Tidak hanya menampilkan fosil-fosil purba, museum ini juga menyediakan fasilitas edukasi dan penelitian yang terus diperbarui. Di museum dan situs Sangiran, para pengunjung dapat memperoleh informasi lengkap tentang pola kehidupan manusia purba di Jawa yang menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan seperti antropologi, arkeologi, geologi, dan paleoantropologi. Museum Sangiran memiliki bermacam-macam koleksi fosil yang original dari wilayah Sangiran itu sendiri. Penggalian di sini dari tahun 1936 hingga 1941 menghasilkan penemuan fosil hominid pertama di situs ini. Kemudian ditemukan 50 fosil Meganthropus paleo dan Pithecanthropus erectus, dan berbagai jenis hewan seperti stegodon, kerbau purba, rusa, buaya, kuda nil, badak, dan masih banyak lagi. Hai, kita udah selesai dari dalam museum. Bapak Ibu guru deh. Risna, Anes, sesi foto bersama. Hai, sekarang lagi di Keraton Surakarta. Ikutin seruan kita terus ya. Dadah. Berdirinya Keraton Surakarta tidak terlepas dari Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II terjadi peristiwa geger pejinaan. Pemberontakan ini dimulai sejak tahun 1740 saat VOC memberlakukan kebijakan untuk mengurangi jumlah orang Cina di Batavia, yang kemudian membuat banyak orang Cina mengungsi ke wilayah Jawa Tengah dan membentuk laskar-laskar perlawanan. Pelarian laskar Cina tersebut mendapat dukungan dari para bupati di wilayah pesisir, serta secara diam-diam Pakubuwono II
juga mendukung gerakan perlawanan Laskar Cina terhadap VOC. Ini melalui Adipati Natakusumo selaku seorang patih kerajaan Kartasura dengan tujuan untuk memukul mundur kekuasaan VOC di wilayah kekuasaan Mataram Kartasura. Namun, usai melihat kota Semarang yang menjadi pusat VOC di timur Batavia tidak jatuh ke tangan orang-orang Cina, Pakubuwono II menarik dukungannya dan kembali memihak VOC untuk memerangi perlawanan Laskar Cina. Perpindahan ke Surakarta, usai kembali bertahta, Pakubuwono II merasa bahwa keraton Kartasura sudah tidak layak untuk menjadi pusat kerajaan. Hal ini karena menurut kepercayaan Jawa, keratonnya sudah rusak telah kehilangan wahyu. Akhirnya, usai melalui berbagai pertimbangan, Desa Solo dipilih menjadi tempat pengganti Keraton Kartasura yang sudah rusak, yang kemudian diberi nama Keraton Surakarta oleh Pakubuwono II. Secara resmi, Keraton Surakarta berdiri pada 17 Februari 1745. Sekarang kita udah selesai. Ini jalan ke bis, mau balik ke bis dari kantor. Ya, kita mau mampir dulu ke pasar Klewer. Dadah. Kita di sana. Nah, sudah selesai kunjungan kita pada hari ini, yaitu di Museum Sangiran dan Keraton Surakarta. Semoga yang dapat kita tampilkan dapat mengedukasi kalian untuk melestarikan budaya. Nah, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think we could do it if we try.